A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, di video kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan isi makalah yang telah kami buat bersama untuk melengkapi tugas filsafat dan logika. Dan sebelum itu, nama saya Siti Fardah Manurung dan nama teman saya Muhammad Abdul Jikri. Dan yang saya hormati Bapak dosen Robi Sepria, SPDI, MPDI. Adapun materi yang kami bahas di video kali ini adalah materi pertama, yaitu pengertian epistemologi. Dan kedua, mengenal subjektivisme dan objektivisme. Dan yang ketiga, pengaruh subjektivisme dan objektivisme. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian epistemologi. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih pengertian epistemologi itu? Apa sih epistemologi itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian epistemologi. Epistemologi istilah berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu episteme, yang berarti perkataan, pikiran, ataupun ilmu. Kata episteme, yaitu Yunani, berasal dari kata kerja. Epistemai artinya menundukkan, menempatkan, atau meletakkan. Maka episteme berarti intelektual untuk menempatkan sesuatu dalam kedudukan setempat. Bagi suatu ilmu, pertanyaan yang mengenai definisi ilmu itu, jenis pengetahuannya, pembangunan ruang lingkupnya, dan kebenaran ilmiah merupakan bahan-bahan pembahasan dari epistemologi. Epistemologi sering juga disebut teori pengetahuan. Epistemologi lebih memfokuskan kepada makna pengetahuan yang berhubungan dengan konsep, sumber, dan kriteria. Pengetahuan, jenis pengetahuan, dan lain sebagainya. Beberapa ahli yang mencoba mengungkapkan definisi daripada epistemologi adalah P.H. Hardono Hadi. Menurut beliau, epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan skope pengetahuan, pengadaian, serta mengenai pengetahuan yang dimiliki. Tokoh lain yang mencoba mendefinisikan epistemologi adalah sebagai cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan dasar dan pegadaian, serta secara umum hal itu dapat diandaikan sebagai penggagasan bahwa orang memiliki pengetahuan. Yang kedua, mengenal subjektivisme dan objektivisme. Subjektivisme adalah pengetahuan dipahami sebagai keyakinan dan dianut individu atau pribadi dan pangkal pandang individu. Pengetahuan dipahami sebagai perangkat keyakinan khusus yang dianut oleh para individu. Aristoteles, Plato, René Descartes, kaum solipsisme, kaum realisme epistemologis, dan kaum ideologis epistemologis. Adapun ciri-ciri pendekatan subjektivisme. Yang pertama, menggagas pengetahuan sebagai suatu keadaan mental yang khusus, semacam kepercayaan yang istimewa. Misalnya, kepercayaan yang lain. Dan kedua, pengalaman subjektivisme sebagai titik tolak pengetahuan dari data institusi atau indrawi diri sendiri. Ketiga, langsung dari subjek, pengalaman bersifat personal lagi individu. Pengalaman benar dan meyakinkan karena berlaku sebagai pengetahuan langsung dari diri subjektif. Adapun tokoh aliran subjektivisme. Yang pertama,
René Descartes. Dan yang kedua, realisme of epistemology. Dan yang ketiga, idealisme epistemologi. Selanjutnya, objektivisme. Pengertian objektivisme adalah pandangan yang menekankan bahwa butir-butir pengetahuan manusia dari soal yang sederhana sampai teori yang kompleks mempunyai sifat dan ciri yang melampaui atau di luar keyakinan dan kesadaran individu pengamatan. Ketiga, tangan dasar objektivisme. Pertama, satu, kebenaran itu independen terlepas dari pandangan subjektivisme. Yang kedua, kebenaran itu dari bukti faktual, bukti kenyataan konkret. Dan yang ketiga, kebenaran hanya bisa didasari dari pengalaman indrawi. Adapun syarat yang harus dipahami untuk mempercayai kebenaran kesaksian indrawi ada 3. Yang pertama, objek harus sesuai dengan jenis indera. Misalnya, sinar inframerah tidak cocok untuk mata. Kedua, organ indera harus normal dan sehat. Kalau kita dalam keadaan buta ataupun tuli, buta warna, tidak dapat melakukan penginderaan secara objektif. Dan yang ketiga, ditangkap oleh medium, maka medium itu harus ada. Selanjutnya, perbedaan objek khusus dan umum. Objek khusus merupakan data yang ditangkap hanya satu indera, misalnya warna, suara, bau. Begitu pula dengan objek umum, merupakan data yang dapat ditangkap oleh lebih dari satu indera, misalnya keluasan dan gerakan yang dapat dilihat dan diraba atau oleh indera lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada teman saya yaitu Siti Farida Manurung yang telah menjelaskan tentang epistemologi, objektivisme, dan subjektivisme. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh subjektivisme dan objektivisme. Perilaku auditor menurut teori atribusi untuk menjelaskan pengaruh objektivisme terhadap kualitas hasil audit internal. Objektivisme merupakan state of auditor bahwa perilaku disebabkan faktor internal. Seorang auditor dengan mempertahankan objektivismenya, ia akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya. Sehingga semakin tinggi tingkat objektivismenya, maka semakin baik pula kualitas auditnya. Menurut relativisme, subjektivisme dalam masalah etis, emosi, dan perasaan berperan penting. Oleh karena itu, pengaruh emosi dan perasaan dalam keputusan moral harus diperhitungkan. Yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, tidak dapat dilepaskan dari orang yang bersangkutan dan menilainya. Perbedaan itu hanya menyangkut perbedaan fisik, tetapi juga mental, moral, religius, dan lain-lain sebagainya. Menurut kaum relativisme, subjektivisme, karena setiap individu manusia itu berbeda, maka berbeda pula dalam penelitian dan keputusan yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Bukanlah perkara yang berdiri sendiri, melainkan berhubungan erat, bahkan bergantung pada orang yang menilainya. Selanjutnya yaitu kesimpulannya. Epistemologi merupakan salah satu objek kajian dalam filsafat. Dalam pengembangannya menunjukkan bahwa epistemologi secara langsung berhubungan secara radikal, mendalam dengan diri dan kehidupan manusia. Pokok kajian epistemologi akan sangat menonjol bila dikaitkan dengan pembahasan mengenai hakikat. Epistemologi itu sendiri, kajian epistemologi ini bersumber dari beberapa hal, yaitu persepsi, ingatan, akal, intuisi, dan otoritas. Serta penyebab timbulnya epistemologi adalah
pengamalan dan pengamatan dari manusia itu sendiri.